Hai, gue Anglit. Gue mau cerita tentang kisah yang terjadi di Amerika. Yuk, simak. Namanya Belle Gans. Dia ini lahir 11 November 1859. Nama lengkapnya Brynhild Paulsdatter Storseth. Dia ini adalah orang asli Norwegia dan merupakan anak dari pasangan Paul dan Berit Storseth. Dan Belle ini adalah anak paling bungsu dari 8 bersaudara. Di usianya yang ke-14, Belle bekerja di peternakan dan dia bertugas untuk memerah susu, menggiring ternak, dan dari hasil pekerjaannya ini ia tabung agar ia dapat pergi ke New York seperti yang diimpikan. Berkat jerih payahnya bekerja dan menabung, akhirnya pada 1881 Belle pun berhasil berangkat ke Amerika, dan saat diimigrasi dia pun mengubah namanya yang semula Brynhild menjadi Belle. Mungkin karena sebelumnya berbau Norway, jadi supaya lebih mudah dipanggil dia ubah namanya menjadi Belle. Kemudian selanjutnya ia ke Chicago, di mana di sana sudah ada kakaknya yang bernama Nellie. Dia sudah datang bertahun-tahun sebelumnya. Di Chicago ini dia tinggal bersama kakaknya si Nelly ini dan abang tirinya. Dan dia bekerja sebagai pelayan untuk kemudian dia bekerja di toko daging dengan job desk memotong-motong daging. Belle bekerja di sana sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pria pada tahun 1884 dan menikah dengannya, yaitu yang bernama Mats Sorensen. Di mana kemudian mereka ini mengelola toko kepunyaan Mats, dan di pernikahannya ini Belle memiliki 2 anak. Namun kemudian toko permennya yang menyatu dengan rumahnya ini kebakaran. Untuk selanjutnya Belle bersama suaminya dapat mengklaim asuransi dan mereka mendapatkan sejumlah uang. Namun tak lama 2 bayi mereka meninggal akibat radang usus besar. Sebelumnya suaminya Belle, yaitu si Mats, membeli polis asuransi jiwa untuk kedua putrinya ini. Jadi setelah kematian kedua putrinya, Belle pun memperoleh uang asuransi yang lumayan besar. Cuma tidak dijelaskan berapa besarnya. Yang sebenarnya menjadi perhatian adalah para tetangga bersaksi mereka tidak pernah melihat Belle mengandung, mereka tidak pernah melihat Belle hamil. Karena sebagaimana yang kita tahu, yang namanya hamil itu perut belendung, kelihatan besar. Nah, ini tidak dilihat oleh para tetangga. Tapi kemudian diasumsikan kalau Belle ini mengadopsi 2 anak. Tak lama kemudian, Mats Sorensen meninggal. Dia meninggal akibat pendarahan pada 30 Juli 1890. Di mana waktu itu Belle menjelaskan, pada saat Mats pulang ke rumah, ia mengeluh sakit kepala. Lalu Belle memberinya bubuk kina untuk mengurangi rasa sakitnya, dan setelah dia tinggal, dia datang lagi untuk melihat suaminya, tapi suaminya sudah meninggal. Dan dari kematian suaminya ini, Belle mendapatkan uang asuransi sejumlah $5.000 yang waktu itu besar banget jumlahnya ya. Yang menjadi perhatian di sini adalah ternyata Mats Sorensen itu punya 2 asuransi. Satu asuransi ini sudah mau mati, sudah mau expired, dan satu asuransi ini baru aktif di hari yang sama. Jadi kedua asuransinya ini di tanggal 30 Juli 1890, yaitu di tanggal suaminya meninggal. Jadi Belle mendapatkan uang asuransi dari 2 asuransi ini. Kemudian dengan berbekalkan uang asuransi ini, maka Belle pun pindah ke Laporte, Indiana, dan di sana ia membeli peternakan babi. Pada 1 April 1902, Belle menikah dengan Peter Gans, yang selanjutnya ia mengubah namanya juga mengikuti nama keluarga suaminya menjadi Belle Gans. Namun pada minggu berikutnya, sewaktu Peter sedang di luar rumah, itu bayi perempuan Peter meninggal dunia di bawah asuhannya Belle. Dimana pada saat itu mereka tidak menaruh curiga kepada Belle, jadi menganggapnya ya itu kematian yang wajar. 8 bulan kemudian, Peter meninggal dengan cedera tulang tengkorak. Belle bilang kalau Peter mencoba mengambil sesuatu dari rak yang tinggi, tapi ternyata dia salah senggol. Ternyata dia menyenggol alat penggiling daging yang ada di rak itu juga, sehingga menimpa kepalanya dan memecahkan tulang kepala Peter seketika. Bagian koroner waktu itu menduga adanya pembunuhan. Namun hal ini tidak diteliti lebih lanjut, karena tampaknya Belle ini mampu meyakinkan agar tidak usah diproses. Dan dari kematian suaminya ini, Belle pun mendapatkan uang asuransi sejumlah $3.000. Tahun 1905, Belle ikut biro jodoh. Jadi
iklannya ini dijawab oleh Henry Gurholt, di mana Henry ini adalah seorang buruh tani asal Wisconsin. Lalu Henry pun pergi ke lapor untuk bertemu dengan Bell. Henry sempat menulis surat kepada keluarganya menceritakan kalau dia tuh dalam keadaan sehat-sehat saja dan dia suka dengan peternakan babinya si Bell ini. Lalu ia juga meminta kepada keluarganya untuk dikirimi benih kentang. Dan sepertinya itu adalah surat terakhirnya Henry. Berikutnya tidak ada surat dari Henry lagi karena inilah keluarganya curiga dan mendatangi rumahnya Bell. Tetapi setelah keluarganya Henry sampai di sana, Bell itu mengatakan kalau Henry itu sudah pergi ke Chicago dengan menumpang kereta milik pedagang kuda, dan Bell menyimpan kereta kudanya Henry serta mantel bulunya. Lalu selanjutnya pada tahun 1906 datang John Moe dari Minnesota. Ia menjawab, ia melihat iklannya si Bell dan tampaknya ia tertarik. Lalu setelah itu mereka berkirim-kiriman surat selama beberapa bulan sebelum akhirnya Moe memutuskan untuk datang ke Laporte dan menarik sejumlah besar uang. Selanjutnya tidak ada lagi yang melihat John Moe. Namun ada tukang kayu yang sering datang ke rumahnya Bell. Di sana ia melihat ada keretanya si John Moe itu. Masalahnya bukan cuma kereta John Moe yang ia lihat, ada setidaknya selusin kereta lain yang parkir di rumahnya Bell. April 1908 terjadi kebakaran di rumahnya Bell dan di situ ditemukan adanya mayat wanita dewasa tapi tanpa kepala yang selanjutnya diidentifikasi sebagai Bell, dan juga ditemukan mayat 3 anak di sebelah mayat wanita dewasa ini. Seorang wanita yang bernama Ethel Helgelien, dia ini merupakan adik dari Andrew Helgelien. Dia mengatakan kalau si Andrew ini bersurat-suratan dengan Bell, dan di surat yang ditulis si Bell kepada Henry itu dikatakan Bell dia meminta kepada Henry agar Henry itu mau datang ke Laporte, terus minta ketemuan ke rumahnya Bell, dan Bell minta supaya Henry datang bawa uang, juga janji tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Setelah si Ethel ini tahu berita kebakaran yang terjadi di rumah Bell, Ethel pun datang ke lokasi. Dia datang membawa orang yang membantunya. Mereka pun segera menggali lubang yang ada di sana. Entah bagaimana mereka bisa berpikir untuk menggali lubang, tetapi pada saat mereka menggali lubang, di sana mereka menemukan ada karung yang berisi potongan-potongan tubuh. Ada 2 tangan, ada 2 kaki, dan 1 kepala. Dan Ethel mengenali kepala itu adalah Andrew, abangnya. Setelah itu segera dilakukan inspeksi, dan setelah banyak galian dan investigasi menghasilkan karung-karung lain serta temuan-temuan lain yang jumlahnya setidaknya ada 11. Kalau gue jelaskan di sini mungkin ini juga video nggak dimonetize sama si YouTube kali ya. Jadi ya gue nggak usah jabarkan ya apa isi karung itu ya. Ya kurang lebih sama sih dengan yang karung ditemukan oleh si Ethel ini. Jadi pada hari pertama mereka gali itu ditemukan setidaknya ada 5 karung, dan hari berikutnya mereka menggali lagi ditemukan ada 6 karung. Lokasi penemuan ini ada yang di bawah rumah, ada yang di bawah kandang babi, dan juga ada yang dekat danau. Maka setelah ditemukan 11 karung ini, polisi pun berhenti melakukan pencarian. Ray Lamphere yang merupakan kaki tangannya Bell dan juga kekasihnya, tetapi mereka sering putus nyambung juga ya. Pada November 1908, Ray ini mengaku kalau Bell memasang iklan biro jodoh supaya dia bisa mengambil uang dari laki-laki yang datang ke peternakan babi. Ray juga bilang kalau Bell sendiri yang minta Ray untuk membakar rumahnya bersama dengan anak-anaknya di dalam. Jadi sebelum peristiwa kebakaran ini, ada salah satu korban yang datang ke rumah Bell. Dia curiga kenapa keluarganya ini tidak pulang-pulang. Jadi dia menanyakan Bell. Karena kedatangan orang inilah makanya Bell memutuskan untuk membakar rumahnya dan membakar orang yang ada di dalamnya supaya memalsukan kematiannya, dan ia melarikan diri. Namun Ray sangat yakin kalau mayat tanpa kepala itu adalah Bell. Tapi polisi tidak menelan mentah-mentah informasi begitu saja. Terlebih dari hasil otopsi itu ditemukan kalau mayat yang tanpa kepala itu memiliki tinggi setidaknya 12 cm lebih pendek dan 20 kilo lebih kurus daripada Bell. Jadi ya mereka masih ragu, sepertinya ini bukan Bell. Tapi kalau dia kabur kemana? Karena sepertinya udah jauh banget dia pasti kabur ya. Jadi
siapa wanita itu. Tapi karena tidak ada kepalanya, yang katanya si Ray ya udah dicop-cop begitu ya. Ya apalagi Ray ini mengaku kalau Belle biasanya menugasi dia untuk mengubur korban-korbannya. Jadi ya entah apa kebenaran ceritanya si Ray ini masih diragukan. Jadi ya kabarnya sih Belle ini sampai saat ini masih jadi buronan. Yang jelas sih sekarang sih sudah tidak ada dianya. Jadi cerita dia ini masih menjadi misteri. Dan rumahnya si Belle ini akhirnya menjadi daya tarik untuk para turis. Semoga kamu suka dengan ceritaku. Nantikan video-videoku berikutnya yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Stay healthy.